Tuan Tanah adalah dewa. Bab 459. Keesokan harinya, Senin, dalam perjalanan ke tempat kerja, Qin Ming menerima telepon dari Su Qiuyang. Saudara Qin, saya sudah siap. Kapan Anda akan mengirim saya ke pulau tanpa nama untuk berlatih? Qin Ming memberi Su Qiuyang waktu 3 hari untuk mempertimbangkan. Setelah berpikir panjang, Su Qiuyang merasa bahwa jika ia dapat menghabiskan waktu setengah tahun hingga 1 tahun untuk mengasah dirinya menjadi seorang master dan mengubah hidupnya, kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Ia menjadi lebih bertekad untuk pergi ke pulau tanpa nama yang disebutkan Qin Ming dan menjalani pelatihan iblis. Apakah kamu yakin sudah memikirkannya dan tidak akan berubah pikiran? Tanya Qin Ming. Aku sudah bertekad untuk bertarung sampai mati. Jika aku gagal, aku akan mati. Su Qiuyang menjawab dengan tegas. Baiklah, saya akan mengaturnya untukmu. Tunggu panggilan teleponku untuk waktu keberangkatan yang spesifik. Namun, kamu harus terbang ke Manila di Filipina sendiri. Seseorang akan menjemputmu setelah kamu turun dari pesawat. Segala sesuatu yang lain akan diserahkan kepadanya. Tidak masalah, aku akan melakukan apapun yang dikatakan saudara Qin. Su Qiuyang sangat percaya pada Qin Ming. Bagaimanapun, Qin Ming tidak punya uang dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menipunya. Setelah menutup telepon Su Qiuyang, Qin Ming dengan santai menelepon jarak jauh internasional. Setelah menunggu beberapa saat, pihak lain menjawab. Tangan besi, coba tebak aku siapa? Kapten, apakah itu Anda? Pria di ujung telepon segera mengenali suara Qin Ming dan berkata dengan gembira, sudah lama saya tidak menerima telepon dari Anda. Saya sangat merindukan Anda. Aku juga merindukan kalian, saudara-saudara. Setelah beberapa basa-basi, Qin Ming mulai membahas bisnisnya. Aku akan mengatur seseorang untuk pergi ke sana. Kau harus bersusah payah melatihnya untuk sementara waktu. Jangan membunuhnya atau melukainya. Kau boleh menyiksanya dengan cara apapun yang kau mau. Para tentara bayaran naga gila sudah lama tidak merekrut anggota baru. Tubuhku hampir berkarat karena kemalasan. Akan lebih baik jika aku mengatur beberapa orang lagi untuk bermain bersamaku. Satu orang saja sudah membosankan. Dia adalah anak laki-laki berkulit putih bersih yang belum pernah menerima pelatihan apapun sebelumnya. Dia bukan rekrutan baru. Jangan beritahu dia tentang tentara bayaran naga gila. Latihlah kebugaran fisik dan keterampilan bertarungnya. Ketika dia tidak tahan lagi dan menyerah dengan sukarela, kirim dia kembali. Dia bukan orang baru. Tai Shou sedikit kecewa. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Lagi pula, aku tidak punya pekerjaan. Kapten, bisakah kau mengirimnya langsung ke sana? Aku tidak punya waktu untuk mengantarnya. Biarkan dia naik pesawat ke Manila sendiri. Kamu bisa menjemputnya dan membawanya ke Pulau Naga Gila. Tai Shou juga merupakan anggota Mad Dragon Mercenaries. Tangan kirinya putus saat menjalankan misi dan ia terpaksa menjadi non-kombatan. Ia ditempatkan di pulau itu dan bertanggung jawab untuk melatih anggota baru Mad Dragon Mercenaries. Ketika dia tiba di perusahaan, Qin Ming menyalakan komputer, memeriksa penerbangan hari ini, memesan tiket untuk Su Qiuyang ke Manila pada sore hari, dan kemudian menelepon untuk memberitahu Su Qiuyang agar naik pesawat tepat waktu. Qin Ming telah membuka jalan bagi Su Qiuyang, dan tergantung padanya bagaimana dia bisa berhasil. Setelah semuanya beres, Qin Ming bersandar di kursinya dan berpikir tentang tugas apa yang harus diberikan kepada Mu Yunsu. Masalah ini membuatnya pusing. Biarawati Sikong memintanya untuk menjaga Mu Yunsu, jadi wajar saja jika dia mengatur pekerjaan yang cocok dan mudah bagi Mu Yunsu. Sekitar pukul 10, ponsel Qin Ming berdering. Panggilan itu dari Ning Jingchu. Manajer Qin, apakah Anda sedang senggang sekarang? Saya ingin berbicara dengan Anda tentang beberapa hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Jika saya ada waktu, haruskah saya pergi ke kantor Anda, atau Anda dapat datang ke kantor? Ini adalah rahasia perusahaan dan tidak boleh diungkapkan kepada orang yang tidak terkait. Silakan minta manajer Qin untuk datang. Saya yang bertanggung jawab. Kantor menunggu Anda. Beberapa menit kemudian, Qin Ming tiba di lantai tempat departemen perhiasan berada dan bertemu Ning Jingchu di kantor. Manajer Qin, silakan duduk. Ning Jingchu mengenakan setelan jas profesional berwarna abu-abu muda dan rambut hitam panjangnya terurai, memperlihatkan keanggunan intelektual seorang wanita karir yang cantik. Apa yang kau inginkan dariku? Kenapa kau begitu misterius? Qin Ming duduk di sofa di seberangnya dan bertanya. Akhir pekan ini, kami akan menghadiri pameran perhiasan musim gugur di Hangzhou. Sejumlah perhiasan berharga akan dikirim ke Hangzhou. Departemen Keamanan akan bertanggung jawab atas pengawalan pulang pergi dan keamanan. Manajer Qin, mohon atur rute pengawalan dan hal-hal lainnya terlebih dahulu. Sebaiknya persiapkan rencana keamanan pada hari Rabu. Terkait dengan keamanan perhiasan, Ning Jingchu tidak berani ceroboh. Ia berkata dengan serius, kami awalnya berencana untuk membawa sejumlah perhiasan senilai lebih dari 300 juta yuan untuk pameran. Untuk menghindari kecelakaan selama proses pengawalan, rencana tersebut harus dirumuskan dengan cermat. Kecuali untuk orang yang bertanggung jawab utama yang telah Anda atur, rencana tersebut tidak boleh bocor. Jika tidak, jika terjadi situasi yang tidak terduga, baik Anda maupun saya tidak dapat bertanggung jawab. Qin Ming mengangguk dan berkata, tidak masalah, saya akan mengikuti permintaan manajer Ning dan membuat pengaturan pengawalan yang relevan.
Beraninya aku mengajukan permintaan apapun kepadamu. Kedua departemen kita harus bekerja sama dan menyelesaikan masalah apapun melalui konsultasi. Saat dia mengatakan ini, Ning Jingchu tersenyum dan mengulurkan tangan gioknya yang ramping. Saya berharap Anda mendapatkan kerjasama yang menyenangkan dan pekerjaan yang lancar sebelumnya. Selamat bekerja sama. Qin Ming tersenyum dan memegang tangan Ning Jingchu. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya dan dia memikirkan pekerjaan seperti apa yang harus dia atur untuk Mu Yunsu. Manajer Ning, perhiasan ini akan dipamerkan di pameran. Apakah kita perlu mempromosikannya? Tentu saja, apakah ada masalah? Tanya Ning Jingchu. Karena kita sedang melakukan publisitas, kita butuh model. Apakah kamu sudah menemukan modelnya? Tanya Qin Ming lagi. Saya baru saja memutuskan untuk menghadiri pameran perhiasan musim gugur Hangzhou pagi ini, dan saya belum sempat menghubungi agen model. Bagus sekali. Saya punya teman yang sangat cocok menjadi model, tetapi dia belum pernah bekerja di bidang ini sebelumnya. Jika Anda membutuhkan model perhiasan untuk brosur promosi, saya ingin dia mencobanya. Bisakah manajer Ning yang memutuskan? Mendengar ini, Ning Jingchu akhirnya mengerti maksud Qin Ming dan langsung setuju, saya masih bisa membantu dalam hal ini. Biarkan dia datang dan mencoba. Dalam benak Ning Jingchu, Qin Ming pernah membantunya menyelamatkan saudaranya Ning Jingmo dari para gangster geng Shanghai. Dia berutang budi besar kepada Qin Ming. Jika Qin Ming memintanya melakukan sesuatu, dia pasti akan membantunya dengan sekuat tenaga. Terlebih lagi, ini hanya masalah kecil seperti mengatur model. Tidak masalah siapa yang digunakan, dan saya juga bisa membantu Qin Ming. Aku merasa lega saat kau mengatakan itu, tetapi aku masih harus bertanya padanya apakah dia bersedia. Setelah mengatakan itu, Qin Ming mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Mu Yunsu. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia masih memegang tangan Ning Jingchu yang lembut. Dia segera melepaskannya dan berkata dengan malu, maaf, aku sedang sibuk berbicara. Tidak apa-apa, kata Ning Jingchu dengan murah hati. Minggu lalu, Qin Ming membelikan ponsel untuk Mu Yunsu. Dia tidak menghindari kecurigaan dan menelepon Mu Yunsu di depan Ning Jingchu. Adik perempuan, aku menemukan pekerjaan untukmu, seorang model perhiasan, apakah kamu bersedia melakukannya? Apa yang dilakukan model perhiasan? Tanya Mu Yunsu. Artinya memakai perhiasan, pakaian yang cantik, dan menjadi model. Jika Anda tidak suka tampil di depan umum, tidak apa-apa untuk sekadar mengambil beberapa foto promosi sambil mengenakan perhiasan, jelas Qin Ming. Sebenarnya, Qin Ming sangat ingin agar Mu Yunsu tetap berada di sisinya, tetapi dia sudah memiliki seorang sekretaris dan seorang asisten, jadi tidak mudah baginya untuk meninggalkan Liu Wenjing atau Su Xia sendirian. Yue dipindahkan, dan Mu Yunsu tidak memiliki pengetahuan yang relevan dan tidak cocok untuk pekerjaan semacam ini. Aku tidak tahu apakah aku suka atau tidak. Aku akan mengikuti saja pengaturan kakakku. Mu Yunsu baru saja turun gunung dan tidak tahu pekerjaan seperti apa yang dia sukai, atau apakah dia peduli dengan pekerjaan seperti apa yang dia lakukan. Masalah itu sudah beres. Qin Ming tidak ingin menunda kemajuan pekerjaan di bagian perhiasan, jadi setelah berdiskusi dengan Ning Jingchu, dia memutuskan untuk mengambil beberapa foto perhiasan di sore hari dan membiarkan Mu Yunsu mencobanya. Saat makan siang, Qin Ming pulang untuk menjemput Mu Yunsu. Setelah makan siang, keduanya pergi ke toko perhiasan milik grup Gu bersama-sama. Ning Jingchu tidak sebebas Qin Ming. Dia memiliki pekerjaan penting yang harus diselesaikan dan tidak menemaninya, tetapi dia sudah menelepon toko perhiasan dan membuat pengaturan. Manajer toko perhiasan itu adalah seorang wanita dewasa dan cakap berusia 30-an bernama Zhang Xiurong. Seperti kata pepatah, pejabat yang berpangkat tinggi dapat menghancurkan pejabat yang berpangkat lebih rendah. Dia tidak berani mengabaikan perintah dari atasannya di kantor pusat dan secara pribadi menerima Qin Ming dan yang lainnya. Manajer Qin, silakan ke sini. Fotografer baru saja tiba dan sedang bersiap-siap. Zhang Xiurong dengan sopan memimpin jalan, menuntun Qin Ming dan pria lainnya ke sebuah kantor. Kantor ini untuk sementara dijadikan studio foto. Kain tipis digantung di salah satu dinding dan lampu fotografi dipasang. Seorang fotografer pria memegang kamera lensa panjang, mengambil gambar, dan mengatur lampu. Ia tampak cukup profesional. Tuan Liu, apakah Anda sudah siap? Modelnya sudah ada di sini. Zhang Xiurong berkata kepada fotografer. Segera, tunggu 2 menit. Sang fotografer menanggapi dan berjalan mendekat untuk memindahkan dudukan lampu fotografi. Ia sempat melihat ke belakang Zhang Xiurong. Saat matanya tertuju pada Mu Yunsu, matanya melebar dan semua gerakannya terhenti tanpa sadar. Zhang Xiurong mengerutkan kening dan batuk beberapa kali, mengingatkan fotografer untuk memperhatikan gambarnya dan tidak menatap gadis itu. Sang fotografer tersadar dan memujinya dengan murah hati, dia menakjubkan, tampak seperti peri, dan memiliki temperamen yang luar biasa. Dia adalah model tercantik yang pernah saya lihat. Saya jamin jika saya membiarkannya mengambil foto perhiasan, efeknya akan sempurna. Agar sesuai dengan acaranya, di tengah perjalanan, Qin Ming membelikan Mu Yunsu sebuah gaun panjang putih tanpa tali, yang dikenakannya dengan blus putih di luarnya, yang semakin menonjolkan temperamen Mu Yunsu yang seperti dunia lain dan berbeda dari dunia ini. Setelah melepaskan mantelnya, bahu putih Mu Yunsu terekspos, memancarkan keseksian yang unik. Dia seperti peri yang tidak dapat diganggu-gugat, sangat menawan.
Jika kau sudah siap, ayo kita mulai. Desak Zhang Xiurong. Baiklah, sekarang, bawa perhiasan yang kamu foto. Tidak lama kemudian, Zhang Xiurong kembali ke kantor sendiri sambil membawa beberapa kotak indah berisi kalung perhiasan. Sang fotografer juga menyesuaikan pencahayaan, menatap Mu Yunsu dengan senyum di wajahnya, dan bertanya, siapa namamu, nona muda? Mu Yunsu. Mu Yunsu membuka bibir merahnya dan berkata dengan ringan. Nonamu, silakan kenakan kalung dan berdiri di depan tirai cahaya, lalu kita bisa mulai merekam. Mari kita foto kalung ini dulu. Zhang Xiurong dengan hati-hati mengeluarkan kalung mutiara dari kotaknya, lalu berbalik dan berkata, Nonamu, saya akan membantu Anda memakainya. Biar aku saja. Qin Ming tersenyum, mengambil kalung mutiara itu, dan perlahan-lahan memakaikannya pada leher anggun Mu Yunsu. Wajah menawan Mu Yunsu tiba-tiba memerah karena malu. Dia tidak pernah memakai perhiasan. Dia tidak pernah menyangka bahwa saat pertama kali memakai kalung, seorang pria yang membantunya memakainya. Dia merasa seolah-olah sedang memakai tanda cinta. Bab 460. Klik, klik. Fotografer terus menekan tombol rana, dan foto-foto indah Mu Yunsu yang mengenakan berbagai kalung perhiasan pun berhenti. PS tidak perlu memperbaiki foto-foto itu, dan foto-foto itu begitu indah sehingga orang-orang tidak bisa tidak mengaguminya. Sempurna, sangat sempurna. Aku yakin suatu saat nanti, nonamu akan menjadi model papan atas. Fotografer itu memujinya tanpa henti saat mengambil gambar, dan Mu Yunsu merasa malu dengan pujian itu. Meskipun memerlukan beberapa gerakan khusus, hal itu sama sekali tidak melelahkan bagi Mu Yunsu. Hal itu sangat menenangkan dan ada rasa segar dan ingin tahu. Qin Ming berperan sebagai penata rias, mengenakan dan melepas kalung untuk Mu Yunsu. Melihat kecantikan Mu Yunsu yang mengenakan kalung itu, dia tidak dapat menahan perasaan berdebar kencang. Kalung-kalung itu menambah banyak pesona saat dikenakan oleh Mu Yunsu. Keduanya saling melengkapi dan sangat serasi. Seluruh proses pemotretan berjalan sangat lancar, dan setelah lebih dari 1 jam, semua kalung yang dipilih berhasil difoto. Manajer Qin, sebaiknya kita hentikan syuting hari ini. Menurut peraturan perusahaan, saya harus menunjukkan foto-foto ini kepada pimpinan saya dan kemudian memutuskan apakah nonamu cocok. Saya pribadi merasa nonamu adalah yang paling cocok, dan saya pasti akan menggunakannya jika tidak terjadi hal yang tidak terduga. Kata Zhang Xiurong. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Kata Qin Ming sambil tersenyum. Setelah membawa Mu Yunsu keluar dari toko perhiasan dan masuk ke dalam mobil, Qin Ming bertanya, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu ingin menjadi model seperti ini untuk waktu yang lama di masa depan? Rasanya oke, cukup rileks, dan aku bisa melakukannya dalam waktu lama, jawab Mu Yunsu. Kamu lebih dari cukup memenuhi syarat untuk menjadi model. Lakukanlah untuk sementara waktu. Jika kamu tidak menyukainya, kamu dapat mengubahnya kapan saja. Qin Ming tersenyum dan berkata, bagaimanapun, kamu di sini untuk merasakan hidup, bukan untuk menghasilkan uang. Aku juga perlu menghasilkan uang. Aku tidak bisa tinggal dan makan gratis di rumah kakak laki-lakiku, kata Mu Yunsu dengan keras kepala. Kamu tidak perlu mencari uang. Bukan berarti aku tidak bisa mendukungmu, saudaraku. Belum lagi 1 atau 2 tahun, bahkan seumur hidup pun tidak masalah. Guruku memintaku untuk tinggal di sini untuk mendapatkan pengalaman, jadi aku harus menghidupi diriku sendiri. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mendapatkan pengalaman, dan aku tidak bisa membiarkan kakak-kakak seniorku mendukungku. Mu Yunsu berkata dengan nada tegas. Baiklah, terserah padamu. Qin Ming setuju, dan mendapati bahwa adik perempuan junior ini cukup bijaksana. Baiklah. Qin Ming tidak bersikeras mengantar Mu Yunsu pulang dan memarkir mobilnya di pinggir jalan. Dengan kemampuan Mu Yunsu, jika ada yang berani memiliki niat buruk terhadapnya, itu akan seperti menabrak senjata. Qin Ming sama sekali tidak khawatir tentang keselamatannya. Kakak senior, apakah kamu akan pulang untuk makan malam malam ini? Aku sudah menyiapkan makan malam dan sedang menunggumu. Mu Yunsu berkata dengan patuh. Tidak apa-apa, aku akan kembali setelah pulang kerja. Memiliki wanita secantik bidadari yang memasak dan menunggunya di rumah pastilah impian setiap pria. Qin Ming tidak akan menyia-nyiakan perlakuan sebaik itu. Setelah menunggu beberapa saat, mereka naik taksi. Qin Ming membayar ongkosnya terlebih dahulu dan melihat Mu Yunsu masuk ke dalam mobil dan pergi. Nona cantik, kamu sangat cantik. Kamu benar-benar penumpang tercantik yang pernah aku tumpangi. Boleh aku tahu nama belakangmu? Pria tampan tadi adalah pacarmu, kan? Kenapa dia tidak mengantarmu pulang? Dia rela membiarkanmu naik taksi sendirian. Kalau aku akan mengantarmu pulang terlebih dahulu meskipun ada sesuatu yang mendesak. Sopir taksi itu mulai berbicara tak henti-hentinya, dan Mu Yunsu hanya menanggapi dengan senyuman tipis. Sopir taksi itu terus berbicara sepanjang jalan. Ketika dia menurunkan Mu Yunsu, dia sudah berbicara sampai mulutku kering. Nona cantik, ini kesempatan langka bagiku untuk mengantarmu. Bagaimana kalau begini, aku akan mengembalikan ongkosnya padamu dan kau boleh berfoto denganku. Kamu tidak perlu membayarku untuk perjalanan ini. Aku juga akan berfoto denganmu. Mu Yunsu berpikiran sederhana. Permintaan pengemudi untuk berfoto tidaklah berlebihan, jadi dia tidak tega menolaknya.
Pengemudi itu buru-buru mengambil ponselnya dan menempelkannya di tongsis. Ia berdiri bersama Mu Yunsu dan mengambil beberapa foto berturut-turut. Ia merasa sangat senang dan bersikeras mengembalikan ongkos kepada Mu Yunsu. Yunsu. Pada saat ini, seorang pria tampan berjas dan berdasi keluar dari Mercedes-Benz hitam yang diparkir di depan villa. Itu adalah Chen Mingxuan, memegang buket besar mawar merah cerah di tangannya. Chen Mingxuan juga menghadiri KTT pengusaha yang diadakan di Neptunus, tetapi sayangnya ia dibajak oleh teroris. Untungnya, ia tidak terluka. Karena kejadian ini, Chen Mingxuan tidak melihat Mu Yunsu selama beberapa hari dan sangat merindukannya, jadi dia datang untuk mencarinya. Namun, dia menekan bel pintu cukup lama, tetapi tidak ada yang menjawab, jadi dia harus menunggu di luar pintu. Yunsu, ini hadiah dariku untukmu. Baru saja diterbangkan dari Belanda hari ini. Semoga kamu menyukainya. Chen Mingxuan melangkah maju beberapa langkah, dengan sopan menyerahkan mawar itu, dan menatap tajam ke arah sopir taksi. Sopir taksi itu bersikap bijaksana dan segera pergi. Terima kasih, tapi aku tidak bisa menerimanya. Mu Yunsu telah menonton banyak drama TV akhir-akhir ini, dan mengetahui dari mereka bahwa mawar adalah hadiah dari pria untuk wanita yang mereka sukai. Jika seorang wanita tidak menyukai orang lain, dia dapat menolak untuk menerimanya. Kamu tidak menolak saat sopir taksi meminta untuk berfoto denganmu, jadi mengapa kamu menolak bunga yang kuberikan padamu? Itu sangat menyakitkan hatiku. Chen Mingxuan berkata dengan sedikit tidak nyaman. Saya tahu mawar memiliki makna khusus, jadi saya tidak bisa menerimanya, jelas Mu Yunsu. Aku memberimu bunga mawar tanpa alasan apapun. Terimalah, atau aku akan sangat sedih. Kamu bisa memberiku bunga sebagai hadiah perpisahan, tapi aku tidak bisa menerima mawar. Baiklah. Mendengar perkataan Mu Yunsu, Chen Mingxuan mulai berpikir dan buru-buru mengeluarkan bunga baby bread, forget me not, dan bunga-bunga lain dari buket mawar lalu meletakkannya di depan Mu Yunsu. Bisakah kita mengambilnya sekarang? Terima kasih. Mu Yunsu tidak bisa menolak dan menerimanya. Sungguh orang yang keras kepala. Chen Mingxuan diam-diam menghela napas lega. Lebih baik menerima bunga-bunga lainnya daripada tidak menerimanya, dan itu juga menyelamatkanku dari rasa malu. Senyum menawan muncul di wajahnya. Dia mengikuti Mu Yunsu menuju gerbang villa dan meletakkan sisa bunga mawar di dalam mobil. Silakan tinggal. Kakak senior tidak mengizinkan siapapun memasuki villa. Mu Yunsu melangkah masuk ke gerbang villa, tetapi berbalik dan menghalangi Chen Mingxuan di luar pintu. Sialan Qin Ming. Mulut Chen Mingxuan berkedut dan dia mengumpat dalam hati, tetapi setiap kali dia datang, dia selalu ditolak, jadi dia sudah terbiasa. Dia berhenti dan berkata, ngomong-ngomong, aku punya beberapa foto untuk ditunjukkan kepadamu. Sambil berbicara, Chen Mingxuan mengeluarkan ponselnya dan mengeluarkan beberapa foto, yang merupakan foto-foto mesra Qin Ming dan Qi Qinyun di Kasino Neptune. Mu Yunsu melihat-lihat foto itu, mengangkat matanya dan bertanya dengan ragu, bukankah ini kakak senior? Apa maksudmu dengan membiarkanku melihat foto-foto ini? Dia berhubungan intim dengan wanita lain, yang menunjukkan bahwa dia sangat pelin-pelan. Aku ingin mengingatkanmu untuk berhati-hati saat tinggal di sini. Jangan tertipu oleh kata-kata manis Qin Ming, dan waspadalah terhadap perilaku tidak pantas yang mungkin dia lakukan terhadapmu. Chen Mingxuan memperingatkan. Kakak senior sangat baik padaku. Tidak perlu waspada terhadapnya, kata Mu Yunsu tanpa tergerak. Kamu hanya bisa tahu wajah seseorang, tetapi tidak hatinya. Kamu terlalu naif dan tidak tahu apa yang dipikirkan Qin Ming. Dia memperlakukanmu dengan sangat baik. Aku benar-benar tertarik dengan kecantikanmu. Aku mengingatkanmu dengan niat baik karena aku takut kamu akan menderita. Kamu harus mengingat ini. Chen Mingxuan berkata dengan niat baik. Kakak senior bukan tipe orang seperti yang kamu pikirkan. Jangan membicarakan hal-hal buruk tentangnya di belakangnya. Mu Yunsu berkata dengan tidak senang. Ada saksi dan bukti. Saya mengatakan yang sebenarnya, bukan memfitnah Anda. Mengapa Anda tidak mengerti niat baik saya? Chen Mingxuan membela diri. Aku tahu seperti apa kakak laki-lakiku. Apapun yang terjadi, kau tidak boleh mengatakan hal-hal buruk tentangnya di belakangnya. Ini tidak bermoral. Petik 2. Chen Mingxuan terdiam. Ia merasa seperti Zubaji yang sedang melihat ke cermin, bukan manusia atau manusia. Aku mengingatkannya dengan baik, tetapi bagaimana mungkin aku salah? Aku tidak tahu ramuan ajaib macam apa yang diberikan Qin Ming kepada gadis konyol ini. Yunsu, aku berkata jujur. Itu tidak disebut membicarakan orang lain di belakang. Jangan salah paham. Aku mengerti. Apakah ada hal lain? Mu Yunsu berkata dengan dingin. Ya. Chen Mingxuan mengerang dalam hati. Dia akhirnya mengambil foto Qin Ming dan Qi Qinyun yang sedang bermesraan. Dia pikir dia bisa menggunakan foto itu sebagai bukti yang tak terbantahkan untuk mengingatkan Mu Yunsu agar menjauh dari Qin Ming. Namun, Mu Yunsu sama sekali tidak mendengarkan dan malah menyalahkannya. Chen Mingxuan berkata, kami dibajak oleh teroris di Neptune sehari sebelum kemarin. Kami akhirnya berhasil lolos dari kematian. Untuk merayakan keberhasilan kami, saya dan beberapa teman yang juga dibajak akan mengadakan pesta malam ini. Saya dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan kami. Aku tidak punya waktu malam ini dan tidak bisa pergi. Aku berjanji akan memasak untuk kakak laki-lakiku. Mu Yunsu menolak. Apa?
Kamu sendiri yang memasak untuk Qin Ming. Chen Mingxuan merasa iri dan cemburu. Dia iri pada Qin Ming karena sangat beruntung bisa makan makanan yang dibuat oleh Mu Yunsu sendiri. Dia benci mengapa orang itu bukan dirinya sendiri, dan dia juga benci Qin Ming karena telah mengambil berkah yang seharusnya menjadi miliknya. Mu Yunsu mengangguk dan berkata dengan bangga, aku membuatnya tadi malam. Aku sudah belajar memasak. Chen Mingxuan tidak dapat menahan diri untuk menjilat bibirnya, bermimpi tentang hari ketika Mu Yunsu akan dapat memasak untuknya secara pribadi. Hal yang baik seperti itu tidak dapat dibiarkan terjadi pada Qin Ming, jadi matanya berputar dan sebuah rencana muncul di benaknya. Kami juga mengundang Qin Ming. Dia akan datang ke pesta, jadi kamu tidak perlu memasak. Ayo ikut. Kakak senior juga akan pergi. Mu Yunsu bertanya dengan bingung, mengapa aku belum pernah mendengar kakak senior menyebutkannya sebelumnya. Kami baru saja menelepon dan mengundangnya, jadi tentu saja Anda tidak tahu. Oh, kalau begitu aku akan menelepon dan bertanya pada kakak seniorku. Setelah mengatakan itu, Mu Yunsu melesat dan berlari langsung ke villa. Tubuhnya ringan seperti burung layang-layang dan anggun. Setelah beberapa kali melompat, dia memasuki ruang tamu. Meskipun dia mempunyai telepon seluler, dia tidak terbiasa membawanya, jadi dia meninggalkannya di rumah saat dia bepergian. Chen Mingxuan sama sekali tidak mengundang Qin Ming, dia hanya ingin menipu Mu Yunsu. Agar tidak ketahuan, dia segera menelepon Qin Ming. Namun setelah beberapa kali berdering, Qin Ming menolak panggilan tersebut. Ketika dia menelepon lagi, saluran telepon sedang sibuk. Setelah menunggu beberapa saat, Mu Yunsu berjalan keluar dari ruang tamu dengan wajah cantik, berdiri di depan pintu, dan berteriak kepada Chen Mingxuan, kamu berbohong kepadaku, kakak senior sama sekali tidak menerima undanganmu. Aku paling benci ketika orang lain berbohong kepadaku. Pergilah dan jangan datang kepadaku lagi. Setelah berkata demikian, tidak peduli apapun yang diteriakkan Chen Mingxuan, Mu Yunsu berbalik kembali ke dalam rumah dan menutup pintu ruang tamu. Yunsu, dengarkan penjelasanku, Yunsu, keluarlah. Chen Mingxuan berteriak cukup lama, tetapi tidak ada gerakan di dalam villa. Wajahnya menjadi lebih buruk daripada menelan tikus mati. Dia telah memperburuk keadaan dan benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Bersambung.